daripada Uni Soviet. Uzbekistan ada namanya Samarkand. Kalau orang Jawa menyebutnya Asmoro. Orang Jawa. Sunan Bonang punya abah namanya Maulana Ibrahim Asmoro di Tuban. As-Samarqandi maksudnya. Asmoro, abahnya Sunan Bonang, sekampung dengan beliau. Ini kita baca Fatihah buat Al-Imam Abul Lais Samarqandi, mudah-mudahan beliau ditinggikan derajatnya. Ilmu-ilmu yang beliau sampaikan dalam kitab-kitab beliau, tafsirnya, fikihnya, dan juga hadisnya seperti kitab yang kita bedah Tabil Ghafilin, menjadi ilmu yang manfaat buat kita dan penerang di alam barzakh beliau, juga menjadi manfaat buat keluarga dan anak keturunan kita. Amin. Al-Fatihah. Kemudian kita baca Fatihah buat guru kita pertama yang mengajar kitab Tabil Ghafilin di Nurul Anwar, Kiai Haji Fudail Salim. Beliau yang mengawali. Siapa yang pertama kali? Kitab ini Kiai Fudail Salim yang awal membaca muqaddimah kitab ini. Kita baca Fatihah buat Kiai Haji Fudail Salim. Mudah-mudahan Allah tinggikan derajat beliau, ilmu yang beliau ajarkan kepada umat di lingkungan Kebonanas dan Jakarta pada umumnya, mudah-mudahan semuanya menjadi penerang di alam barzakh beliau dan ilmunya manfaat buat kita semuanya. Amin. Al-Fatihah. Kemudian beliau meninggal, diteruskan oleh Kiai Haji Satiri Marzuki. Kiai Haji Satiri, oh Kiai Haji Makmun Satiri yang An-Nur. Baik. Kiai Haji Satiri Makmun, mudah-mudahan Mahmud Kiai Haji Satiri, mudah-mudahan ilmu yang beliau ajarkan kepada kita mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat. Kubur beliau dijadikan raudhah min riyadil jannah. Allah tinggikan derajat beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. Kemudian kita baca Fatihah buat guru kita yang melanjutkan, yakni Kiai Haji Syukri Husain. Beliau yang membaca kitab ini, beliau juga dipanggil oleh Allah, belum selesai kitab ini. Kita baca Fatihah untuk beliau. Allah tinggikan derajat beliau dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan di alam barzakhnya, dan kita yang mendapat ilmu dari beliau menjadi murid yang bermanfaat ilmunya fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Al-Fatihah. Kemudian kita baca Fatihah buat yang banyak kontribusi di Nurul Anwar, yang wakafin tanahnya, karpet, bangunan dan segalanya, yang sudah meninggal, kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Taklim kita ini menjadi penerang di alam barzakhnya. Yang masih hidup, yang banyak berkontribusi tenaga, pikiran, uang dan segalanya, moga selalu diberi sehat wal afiat. Amin. Al-Fatihah. Terakhir kita baca Fatihah guru kita
ulama dari Betawi juga. Malam hari ini kita dapat berita yang menyedihkan. Kiai Haji Dr. Ahmad Lutfi Fathullah, cucu daripada Guru Mugni yang sekarang menjabat di Baznas di Jakarta, meninggal dunia maghrib tadi. Kemarin Kiai Abdul Rasid, ulama-ulama Betawi. Ini ahli hadis. S1-nya beliau di Mesir, S2-nya di Syria, S3-nya di Malaysia. Beliau ngajar juga di Arba'in bersama di pesantren Muallim Safi Adami. Lebih dulu Kiai Haji Dr. Abdul Muhid Abdul Fattah meninggal dunia. Buya Kiai Haji Saifuddin Amsir meninggal dunia. Kiai Haji Sabila Rosad meninggal dunia. Belum lama ini Kiai Haji Syarifuddin Abdul Ghani MA meninggal dunia. Belakangan Kiai Lutfi Fatullah, beliau ngisi kajian hadis dalam pembedahan Al-Itqan fi Ulumil Quran, meninggal malam ini maghrib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu langit untuk menyambut rohnya. Allah kumpulkan beliau bersama hamba-hamba Allah yang soleh, dan ilmu yang beliau ajarkan kepada umat menjadi jariyah yang membahagiakan beliau di alam barzakhnya. Amin. Al-Fatihah. Sebelum kami baca kitab, kami mau bertanya dulu sampai jam berapa waktu kami membaca kitab ini. Dikasih waktu oleh pengurus dan jamaah Nurul Anwar supaya kaminya tenang, tidak lari-lari, tidak pelan. Sampai jam berapa? Biar enak kaminya. Kuatnya kita aja ngaji. Jangan yang enggak ngaji, yang enggak ngaji enggak kami tanya. Sampai jam berapa? Jam 9, tengah 10, atau jam bagaimana? Supaya kaminya enak ngajarnya. Jam 9. Baik, kalau kami sudah dapat informasi sampai jam 9, itu jam 9 kami hanya membedah materi, ataukah ada ruang tanya jawab atau tidak begitu? Biasanya Kiai memang dikasih ruang tanya jawab, tapi kadang-kadang pada malu nanyanya. Oh baik. Enggak, artinya supaya kita sepakat aja. Begitu. Artinya kalau ada ruang tanya jawab, kan mau saya tanya jam 9 tuh berapa saya buat materi, berapa buat tanya jawab. Karena kan itu mempengaruhi kami baca ini. Supaya kita kalau manajemen majelis ini rapi, enak, enggak jadi ribut. Jadi jam 9 kurang 10 selesai buat tanya jawab. Oh iya, buat taklim. Artinya yang 10 menit buat tanya jawab. Pokoknya jam 9 teng kita tutup gitu ya. Baik. Tanya jawab juga dibatasin orang. Iya baik. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Iya, iya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Pokoknya jam 9 kurang 1/4 kita tutup materi. Tiap kajian kita untuk memberi ruang tanya jawab. Begitu. Ini materinya sudah ketemu semua? Babus sabri alal bala wasyiddah. Kami diberi tunjuk terakhir Yai Sukri Husain sampai sini. Sudah semuanya halamannya? Halaman berapa? 94. Hah? 94. Dicek kembali 94. Bisa saja dibantu nanti oleh pengurus untuk membelikan kitab, tentu diganti dananya atau diberi bebas jamaahnya biar pada pegang materi. 94. Betul ya? Baik. Tapi di sini
90. Oh baik, boleh nggak apa-apa 90. Baik, barangkali ada yang beda-beda. Baik, ada yang 90, ada 94. Sebab halaman kitab saya aja 161. Saya tidak mau ngomong kitab saya begitu, karena kitab pegangan saudara. Kitab saya ini beda cetakan, 161 kitab saya. Makanya tadi ngelihat judulnya. Sudah semua? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sabri 'alal bala'i wasyiddati. Adapun ini yaitu bab menerangkan tentang sabar atas ujian Allah, wasyiddati dan kesulitan, kesempitan hidup. Qala al-faqihu Abul Laisi As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala, telah berkata oleh al-imam al-faqih Abul Lais As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala, moga-moga merahmati akan beliau Abul Lais oleh Allah ta'ala. Haddasana al-faqihu Abu Ja'farin, telah bercerita akan kami oleh al-faqih Abu Ja'far. Berkata beliau, Haddasana Muhammad bin Aqil, telah bercerita akan kami oleh Syekh Muhammad bin Aqil. Berkata beliau, Haddasana Isa bin Ahmad, telah bercerita akan kami oleh Syekh Isa bin Ahmad. Berkata beliau, Haddasana Ibnu Lahi'ah, telah berceritakan kami oleh Imam Ibnu Lahi'ah an Qais bin al-Hajjaj, daripada Syekh Qais bin Hajjaj, an Hansin As-San'ani, daripada Syekh Hanas As-San'ani, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Nabi Ibnu Abbas, moga-moga meridai oleh Allah akan Ibnu dan Abbas. Qala, berkata Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ghulamu, wahai anak kecil, au syak minar rawi, ya ghulaimu, wahai bocah kecil, tasghir ghulam, ala uallimuka kalimatin yanfa'ukallahu bihinna, ala maukah uallimuka, aku ajarkan akan kamu, kalimatin, akan beberapa nasihat, beberapa kalimat, yanfa'ukallahu, yang memberi manfaat akan kamu oleh Allah, bihinna, dengan kalimat-kalimat tersebut. Qultu, menjawab oleh aku, kata Ibn Abbas, bala ya Rasulullah, ya saya mau, wahai Rasulullah. Qala, bersabda oleh Nabi, ihfazillaha yahfazka, jagalah olehmu akan Allah, niscaya menjaga oleh Allah akan kamu. Ihfazillaha tajidhu amamak, jagalah olehmu akan Allah, tajidhu, niscaya mendapati oleh kamu akan Allah, amamaka, di depanmu. Ta'arraf ilallahi fir rakha'i ya'rifka fis syiddah, berkenalanlah kamu kepada Allah fir rakha'i, pada
masa senang, ya'rifka fi syiddah, niscaya mengenali oleh Allah akan kamu, fi syiddati, pada masa kesulitan. Idza sa'alta fas'alillah, apabila meminta oleh kamu, maka mintalah oleh kamu hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan apabila memohon pertolongan oleh kamu, fasta'in billahi, maka minta pertolonganlah oleh kamu kepada Allah. Qad jaffal qalamu lima huwa kainun, sungguh telah kering oleh kolam takdir Allah di Lauhul Mahfud, lima huwa kainun, bagi sesuatu yang dia itu terjadi. Falau annal khalqa kullahum aradu an yanfa'uka bi syai'in lam yaqdirhu Allahu laka, lam yaqdiru alaihi, lam yuqaddirhu Allahu laka, lam yaqdiru alaihi. Maka andai sekiranya bahwa makhluk, seluruhnya makhluk, aradu, yaitu menginginkan oleh mereka, an yanfa'uka, akan bahwa memberi manfaat, mendukung akan kamu, bisyai'in, dengan sesuatu, lam yuqaddirhu Allahu laka, yang tidak mentakdirkan akan sesuatu itu oleh Allah bagimu, lam yaqdiru alaihi, niscaya mereka tidak mampu atas sesuatu itu. Wa in aradu an yadurruka bi syai'in lam yaktubhullahu alaika, lam yaktubhullahu alaika, lam yaqdiru alaihi. Andai jikalau mereka menginginkan, makhluk semua, akan bahwa merugikan, membahayakan akan kamu, bisyai'in, dengan sesuatu, lam yaktubhullahu alaika, yang tidak menggariskan, menuliskan akan sesuatu itu oleh Allah atasmu, lam yaqdiru alaihi, niscaya mereka tidak mampu atas sesuatu itu. I'mal lillahi bisyukri wal yaqini, beramallah kamu bagi Allah dengan penuh rasa syukur dan keyakinan. Wa'lam anna fis sabri ala ma takrahu khairan kasiran, ketahuilah olehmu akan bahwasanya di dalam kesabaran menghadapi atas sesuatu yang kamu benci, yaitu ada kebaikan yang amat sangat banyak. Wa annan nasra ma'as sabri, dan bahwasanya pertolongan Allah itu bersama kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi, dan bahwasanya kelapangan hidup itu bersama kesusahan hidup. Wa anna ma'al usri yusra, dan bahwasanya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segini kita bedah. Saudara-saudara sekalian, hadis itu harus ada sanad. Sanad itu menyampaikan dari kita menuju ke materi sabdanya Nabi. Dari mana kita dapat itu hadis? Abul Lais, ulama dari Samarkand yang mengarang Tambihul Ghafilin, bilang begini, kata beliau, guru saya
Gurunya banyak. Di antara gurunya Imam Abu Ja'far. Saya punya guru namanya Abu Ja'far. Kata guru saya Abu Ja'far, saya punya guru namanya Muhammad bin Uqail, kakek guru daripada Abu Lais. Muhammad bin Uqail bilang, saya punya guru pernah bercerita sama saya. Guru saya namanya Isa bin Ahmad. Itu buat Abu Lais namanya disebut buyut guru. Kan bapak gurunya Abu Ja'far, kakek gurunya Muhammad bin Uqail, lah kakek guru Isa, buyut guru Isa bin Ahmad. Ini nggak paham saya nih turunan dalam istilah orang Jakarta ini. Isa bin Ahmad punya guru, habis kakek buyut. Buyut apa itu? Ya kayak begitu dah tuh. Namanya Ibnu Lahiyah. Buyut guru, buyut kedua tuh. Kalau bapak Abu Ja'far, kakek pertama namanya Muhammad bin Uqail bacanya. Kakek kedua jadi bapaknya kakek namanya Isa bin Ahmad, kakeknya kakek. Jadi kakek ketiga namanya Ibnu Lahiyah. Ibnu Lahiyah punya guru namanya Qais bin Hajjaj. Qais bin Hajjaj punya guru namanya Hanas As-San'ani, orang Yaman. Yaman itu dulu terbelah dua. Ada Yaman Selatan, itu Hadramaut, Yaman Selatan. Ada Yaman Utara, dekat laut dah. Ibu kotanya Sana'a, ibu kota Yaman. Sana'a itu bahasa Arabnya Son'ani, orang dari kampung Sana'a. Nah, Hanas ini tabi'in. Tabi'in itu murid sahabat Rasulullah. Nah, kata Hanas, saya punya guru namanya Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi. Ibnu Abbas punya guru namanya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak mau bercerita dari awal, nanti hendak nambah-nambah. Kan ngajinya hadis, saudara. Kan kita harus dongengin satu-satu, lama. Saya mau potong di sahabat aja. Intinya Abu Lais As-Samarqandi meriwayatkan hadis melalui guru demi guru demi guru demi guru demi guru sampai Sayyidina Abdullah bin Abbas. Siapa Abdullah bin Abbas? Jadi saudara, Rasulullah tuh punya murid banyak. Muridnya Nabi gelarnya sahabat. Murid Nabi itu jumlahnya 124.000 orang. Itu murid Nabi. 124.000 orang sahabat. Dari 124.000 orang itu, satu di antaranya namanya Abdullah. Namanya Abdullah. Punya bapak namanya Abbas. Abdullah bin Abbas. Tapi sangat dikenal dengan sebutan Ibnu Abbas. Apa bahasa Kebon Nanasnya? Anaknya Pak Abbas. Udah paham? Kalau anaknya Pak Abbas itu Abdullah, walaupun bukan dia doang. Seperti kita ngomong anaknya Pak Karno yang memimpin Moncong Putih. Udah paham? Nggak perlu disebut namanya, ngerti. Ibnu Abbas, anaknya
Pak Abbas, tapi nama asli KTP-nya Abdullah. Ini sahabat Nabi. Kapan lahir? Lahir 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Di Mekah lahirnya. Ibnu Abbas ini siapa? Sepupu Rasulullah. Nabi punya abah namanya Abdullah. Abdullah punya kakak, salah satunya Abbas. Abbas punya anak namanya Abdullah. Maka Abbas Nabi panggil encang, uak, pak de. Abdullah bin Abbas muda, pernah turunan kakak, tapi muda, tuaan Nabi. Beda umur 50 tahun. Nabi udah lahir 50 tahun, Ibnu Abbas baru lahir. Jadi waktu hijrah ke Madinah 3 tahun sebelum hijrah, Ibnu Abbas lahir. Nabi itu ada di Madinah 10 tahun. Ada 10 tahun. Jadi Ibnu Abbas itu ketemu dengan Nabi 13 tahun. Kan berojol 3 tahun sebelum ke Madinah. Nabi di Madinah 10 tahun. Jadi 10 ditambah 3 sama dengan 13 tahun. Ibnu Abbas ini kecilnya disodorin oleh abahnya ke Nabi. Nabi, anak saya laki-laki, saya kasih nama Abdullah. Cakep. Kata Nabi, khairul asma ma'ubid wa mahumid. Nama yang bagus itu Abdullah, Abdurrahman, Abdul Syakur, Abdul Nur, macam-macam. Dari Asmaul Husna. Lalu kata Nabi, sini saya doain, diludahin lidahnya oleh Rasulullah, mulutnya. Kata Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ini bocah, tolong kasih pemahaman yang bagus dalam Islam ini, dan ajarin ini bocah tafsir Al-Quran. Maka Ibnu Abbas menjadi pakar tafsir Al-Quran terhebat dari kalangan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas 10 tahun ikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saudara, alim kabir. Biar kata Ibnu Abbas nih bocah, sahabat-sahabat tua Rasulullah banyak konsultasi dan bertanya kepada beliau kalau sudah berbicara urusan-urusan agama. Umar bin Khattab tua, lama ikut Rasulullah dari sejak Mekah. Tapi kalau ada kesulitan agama, nanya sama Ibnu Abbas, hatta Lailatul Qadar. Ibnu Abbas, saya bingung, Lailatul Qadar tanggal berapa? Kata Ibnu Abbas, ini bocah. Dijawab, hitung aja, Lailatul Qadar itu ada berapa disebut oleh Allah dalam Al-Quran, dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Banyak juga yang pengen ngitung. Kata Ibnu Abbas, kelamaan, adanya di surat Al-Qadar doang. Kalau di Al-Baqarah, Ali Imran, lama nyari. Di situ adanya. Gitu. Enggak ada yang lain. Dari awal Quran. Oh, di situ. Iya. Ente hitung. Suruh hitung. Ada berapa? Ada 3. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kedua, wa ma adraka ma lailatul qadr. 3, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ini doang. 3. Baik. Kata Ibnu Abbas, hitung hurufnya ada berapa itu? Hitung. Kata Ibnu Abbas, dihitung. Lailatu, lam, ya, lam, ta, 4. Al-Qadar, alif, lam, qaf, dal, ro, 5. 4 tambah 5, 9. 9 hurufnya. Baik.
Berapa kali disebut dalam Al-Quran? 3 kali. 9 kali 3 berapa? Hitung. Kata Ibnu Abbas, jangan lama-lama. Kalau udah angka 9 mah 9 3. Dari 3 ini kurangi 1. Jadi 2. 2 biar jadi 9. Kasih angka berapa? Itulah 9. Ibnu Abbas pinter, bocah ini. 27. 27 tuh 9. 9 kali 7 63. 9 juga hasilnya. Nggak bakal berubah. Kalau 9 kali 2 1 kurangin tambah 8. 1 8 tuh 9 18. 27 tanggal 27. Dah itu cium tangan Umar. Ini bocah pinter. Ibnu Abbas alim kabir dari kalangan sahabat Rasulullah. Di samping beliau ada Abdullah bin Umar, panggilannya Ibnu Umar, panggilannya. Ada Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud, Abdullah namanya, tapi udah dikenal Ibnu Abbas. Kalau Abdullah panjang masanya, Abdullah mana nih? Ibnu Abbas, oh Yai Anu. Begitu, itu begitu. Ibnu Abbas, saudara, sampailah kemudian Rasulullah meninggal dunia di tahun ke-10 Hijriah, dakwah sampai pada akhirnya beliau mengajar di Taif. Taif itu dulu 170 km dari Mekah. Sekarang udah bisa dibelah gunung bentar lah, paling 100 kilo dari Mekah. Ngajar di situ sampai meninggal dunia di Taif, daerah paling suburnya daerah di Arab Saudi. Moga kita bisa ziarah ke Taif. Allah beri rezeki kita yang banyak ke Imam Ibnu Abbas ini. Ditanya, kenapa kau tinggalin Madinah, tidak tinggal di Madinah milih Taif, atau tidak tinggal di Mekah dekat Ka'bah? Kata Ibnu Abbas menjawab, siapa saya? Mekah itu kota suci. Saya mau orang kotor, saya mau di pinggiran saja. Kenapa enggak dekat Rasulullah? Saya orang kotor. Madinah orang suci. Madinah kota suci. Saya mau di Taif saja. Udah di sini aja. Ketawaduan daripada Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi, saudaranya Nabi, misanannya Nabi. Tapi saudara, biar kata Ibnu Abbas ini bocah, hanya 10 tahun lah, 13 tahun bergaul dengan Nabi dari lahir. Kalau mulai ngaji sama Nabi umur 7 tahun cara kita, berarti cuman 6 tahun doang Ibnu Abbas ngaji sama Nabi. Kalau kita masuk SD 7 tahun, Ibnu Abbas 6 tahun. Kalau 7 tahun kan 13 tahun. Di umur 13 Nabi wafat, kan 13 tahun. Ngaji dari mulai kapan? Kalau dari 7 tahun, 6 tahun. Kalau kayak kita ngaji dari umur 11 tahun, udah lama, 2 tahun. Tapi Ibnu Abbas ini kategorinya al-muksirun fi riwayatil hadis. Sahabat-sahabat Nabi yang jumlah hadis yang disampaikan kepada umat banyak. Kalau dikata banyak, 1000 ke atas. Kalau 1000 ke atas itu banyak. Kalau cuman 1-2 atau 1000 ke bawah dikit. Biar kata Ibnu Abbas ini bocah, ngaji sama Nabi getol banget, maka Ibnu Abbas itu meriwayatkan hadis sejumlah 1660 hadis, tersebar di Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Muwatta Imam Malik, Sunan Ad-Darimi, Sahih Ibnu Hibban,
Sahih Ibnu Khuzaimah, Mustadrak Imam Hakim, Mu'jam At-Tabarani, Sunan Al-Baihaqi, Musnad Ahmad bin Hanbal, Musnad Abu Ya'la, Musnad Al-Bazzar, Musnad Abu Dawud atau Yalisi, dan masih banyak. 1660 hadis. Beliau wafat akhirnya setelah baru mengajarkan segitu. Ini banyak. Di atas beliau banyak lagi. Ada Abu Hurairah. Abu Hurairah 5374 hadis. Banyak. Sayyidatuna Aisyah 1210 hadis. Tapi kita nggak melebar. Kita fokus pada perawi hadis ini. Sebelum ngomong hadis yang beliau sampaikan, kita kudu tahu siapa ini yang bilangin, supaya kita faham tentang hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau saya harus mundur dari Abu Ja'far ini, nggak ketemu Ibnu Abbas, masih lama kan buyut keberapa ini. Saya mau potong aja ngikuti para ulama-ulama hadis, selalu sedikit memotong pada perawi aja, biar enggak terlalu panjang bahas manaqib dan tarikh daripada para perawi hadis yang begitu banyak. Jadi kita kajian ini saya pengen langsung ngomongin sahabat aja, mengomentarinya, tidak dari gurunya Abu Lais As-Samarqandi atu-atu kelamaan. 1660 hadis disampaikan kepada umat oleh Imam Ibnu Abbas, dan hadis ini didapat oleh Ibnu Abbas ketika beliau umur 10 tahun, 3 tahun sebelum Rasulullah wafat. Inilah hadis yang didapat oleh Ibnu Abbas, salah satunya. Nabi ada di Madinah 7 tahun, dapat hadis ini Ibnu Abbas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini, saudara, bukan saja Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi yang meriwayatkan yang bunyinya ini, akan tetapi Kutubus Sittah, Al-Imam Tirmidzi di dalam Sunanut Tirmidzi-nya juga meriwayatkan hadis ini. Imam Ahmad bin Hanbal, murid Imam Syafi'i yang hafal hadis 1 juta hadis, dalam Musnad Ahmad Hanbalnya, Musnad Ahmad bin Hanbal, juga ada hadis ini. Juga Imam Abd bin Humaid di dalam Musnad Abd bin Humaid juga meriwayatkan hadis ini. Maknanya bukan Abu Lais As-Samarqandi saja yang meriwayatkan hadis ini dari Ibnu Abbas, tapi banyak para pakar hadis. Di antaranya Imam Tirmidzi, murid Imam Bukhari, sekaligus guru, murid guru. Kenapa dikata begitu? Karena di dalam kitab Sahihul Bukhari dari hampir 10.000 hadis, ada satu hadis Imam Bukhari bilang, haddatsana Abu Isa. Saya mendongengkan nama saya, guru saya Abu Isa, muridnya. Mananya Imam Tirmidzi. Ada di Sunanut Tirmidzi hadis ini. Satu hari, kata Ibnu Abbas, hadis ini bunyi di Tirmidzi sedikit berbeda dengan ini, rada lengkap. Ibnu Abbas satu hari dibonceng oleh Nabi. Nabi tuh kalau naik unta, bahasa kita orang naik motor, enggak pernah Nabi dibonceng, enggak pernah. Selalu membonceng. Untanya Nabi punya. Nabi itu bonceng, enggak kayak kita. Kalau kita nih, motor punya gue, bensin dari gue, lu yang bawa dong. Nabi enggak pernah begitu tuh. Nabi, kata Ibnu Abbas, gue yang bawa. Sahabat tuh, Nabi saya yang bawa. Jangan, saya kudu dapat ganjaran. Kalau lu bawa bagi 2.
ente ikut, biar belakang saja. Itu bukan Ibnu Abbas saja, siapa aja sahabat kalau bonceng Nabi, Nabi enggak di depan, selalu bawa sendiri. Ente ikut, ente kan ikut, belakang aja, saya yang bawa, jangan. Itu kalau naik motor begitu. Kalau kita mau nyontoh Nabi kayak begitu, kita bawa motor tuh, jangan gua udah yang bensin, lu enak di belakang. Enggak begitu Nabi. Ibnu Abbas kala itu umur 10 tahun. Maka Nabi bilang di depan bunyi hadisnya, ya gulam, wahai bocah, karena umurnya baru 10 tahun. Jadi kata Ibnu Abbas, satu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajak saya naik unta beliau, namanya unta Quswa. Udah di dalam unta, Nabi itu obrolannya ilmu, biar sama bocah. Ibnu Abbas kan bocah 10 tahun. Waktu naik tuh dibilang sama Nabi, ya gulam, wahai bocah, karena masih bocah, umur 10 tahun. Dalam riwayat yang lain, ya gulaim, gulaim tuh bocah kecil. Nabi bilang, ala u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allahu bihinna. Kata Nabi, saudara Ibnu Abbas, mau nggak saya kasih wejangan, kasih nasihat, kasih pesan-pesan, wisdom, kasih pesan-pesan. Mau nggak saya pesan ente? Yang pesan saya ini bisa buat ente hidup bahagia, penuh manfaat dalam keadaan senang, susah, keadaan apa saja. Ente hidup bakal menikmati hidup karena ente mengerti bahwa hidup ini nikmat sebab anugerah. Obrolan Nabi kalau naik kendaraan begitu, ilmu, cakep. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Ibnu Abbas, qala Rasulullah, Nabi bersabda, awalannya dia naik dulu di unta Nabi, jalan tuh Nabi mau ngajar, di tengah jalan diajak ngobrol sama Nabi. Mau nggak saya kasih wejangan yang ini manfaat? Apa jawab Ibnu Abbas? Saudara sekalian, saya dipesan sebagai pemberi materi oleh pengurus sampai jam 9 kurang seperempat. Udah lewat 5 menit. Jadi sayanya kalau terus dosa, sesuai kesepakatan yang ada, kalau pengen diterangin pertemuan mendatang apa pesan-pesan nabinya. Karena kalau kita terus, masa baru juga musyawarah, lalu kita ingkari yang kita sepakati, kayaknya dosa sayanya. Saya mau tutup segini, kalau pengen diterangin pertemuan mendatang harus diulang kalau pengen diterangin, sebab nanti menuduh bapak kita bohong yang menyuruh jam 9 kurang seperempat tutup, lalu udah lewat 5 menit. Jadi segini saja buat tanya jawab. Nanti kita bedah apa pesan Rasulullah, ada berapa yang membuat hidup jadi bahagia, lalu poinnya mana dengan bab yang diangkat oleh Syekh Abu Lais As-Samarqandi. Nanti 2 minggu akan datang kita jumpa dan kita bedah kalau pengen dibedah. Tapi kalau pengen lafaz makna saja, kita ndak bedah langsung di materi depannya, mengikuti maunya teman-teman Nurul Anwar. Apakah hadis ini kudu dibedah ataukah baca lafaz makna saja? Kira-kira bagaimana itu? Enaknya baik, kalau begitu kita ulang, ciriin
Terakhir kita ngaji abis an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala, segitu aja. Nanti ingetin kami, nanti per mendatang kita baru baca qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya gulam au ya gulam ala uallimuka kalimatin yanfa'ukallahu bihinna. Itu nanti kita materi kita di per mendatang. Segini saja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa dipersilakan. Wallahu a'lam bishawab.